Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber dan juga mahasiswa. Sebelum saya ke mahasiswa, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, implikasi tafsiran publik terhadap itu tadi endorsementnya Pak Jokowi yang kemungkinan bisa put many things in one basket. Jadi mungkin ketika sedang hubungannya kurang baik dengan Mas Ganjar dan juga PDI Perjuangan melebarkan dukungan ke Pak Prabowo. Nah itu implikasinya tafsiran publiknya itu bisa memberikan berkah elektoral lagi-lagi gimana? Ya silahkan saja mau pengamat, media atau publik menafsir dan berasumsi. Tapi kalau kita lihat ini kan Pak Prabowo menjalankan nilai-nilai kepemimpinan yang memang sudah dia jalankan selama ini. Linear aja Pak Prabowo. Apa sih coba? Apa yang salah ya seorang menteri ya bersikap yang sama dengan presidennya. Kemudian partai koalisi bersikap sama dengan presiden yang didukungnya. Itu kan nilai loyalitas yang memang dijalankan Pak Prabowo dari dulu. Kalau dia bertentangan ya kita fight. Tapi kalau kita sudah bergabung kita loyal 100%. Itu yang kalau toh ada publik yang mengapresiasi dan lain sebagainya, itu kan bukan bukan sesuatu yang kita rencanakan, wah ini supaya didukung publik. Itu murni nilai-nilai. Makanya kan ini kan ya genuine aja ya yang dilaksanakan Pak Prabowo. Nggak aneh sejak awal isu ini memanas ya soal Israel mau datang, kita nggak tertarik main gimmick menolak atau setuju. Kita sudah jelas sikap kita di partai koalisi, kita pendukung Pak Jokowi, ya sikap kita sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan kita tidak dalam posisi juga untuk membuat keputusan atau tidak kan. Kita keputusan ini ada di Pak Presiden, itu yang kita lakukan gitu loh. Jadi saya bilang tadi soal gimmick, soal momentum dan lain sebagainya itu bisa banyak. Ya, bisa banyak dari hari ini atau dari setahun kemarin sampai dengan ke pelaksanaan pemilu bisa banyak. Tapi kan kita kan berpolitik itu kan mempraktekkan nilai-nilai yang kita pegang, gitu kan. Kalau itu yang Pak Prabowo dan kami lakukan. Tapi kan tadi disampaikan juga oleh Mas Burhan ya bahwa dari hasil surveinya itu setelah endorsement Pak Jokowi yang berulang kali kepada Pak Prabowo itu memboost ataupun menaikkan angka elektoralnya Pak Prabowo cukup tinggi. Artinya kan implikasi dari tafsiran publik itu bisa berpengaruh terhadap berkah elektoralnya Pak Prabowo. Itu Gerindra melihat itu juga nggak? Ya itu dia pengamat Pak Burhan silakan saja menilai. Tapi kami sedang mempraktekkan nilai-nilai yang kami yakini benar ya soal loyalitas, soal komitmen ya, soal melaksanakan apa yang sudah kami putuskan gitu. Penegasan menjadi timnya Pak Jokowi itu maksudnya apa? Kemarin disampaikan Pak Prabowo dalam pertemuan antara 5 ketum parpol dengan Pak Jokowi. Ya dong, kita timnya Pak Jokowi memang. Sejak bergabung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi menteri, kami bergabung dengan koalisi, kami tentu timnya Pak Jokowi. Oke, jadi Samina Watona apapun kemudian keputusannya Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut aja? Oh iya. Termasuk dalam Pilpres? Betul. Jadi apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi ya dalam pemerintahannya ya selama dalam kapasitas sebagai presiden ya itulah keputusannya Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kalau Anda tanya ke soal sepak bola dan lain sebagainya itu kan keputusan beliau ya kita support, kita dukung dan kita loyal, kita tegak lurus pada Pak Jokowi. Oke, saya mau ke teman-teman mahasiswa. Makin bingung nih Bung Ade nih. Oke, Bang Ade tambah bingung kayaknya. Dukung Jokowi. Ada Ilham dan juga Iqbal, silakan siapa duluan dari teman-teman Universitas Singaperbangsa Kerawang. Silakan siapa dulu? Dari saya dulu Kak. Oke. Iqbal dulu, silakan. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada host dan narasumber yang ada di studio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Singaperbangsa Karawang. Di sini izinkan saya memberi pertanyaan atau statement yang saya miliki. Jadi di sini adalah apa yang menjadi faktor utama pemicu kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah. Kalau kita lihat secara konstitusi, jelas melanggar. Karena ada Permenlu. Tapi kalau kita melihat fakta di Indonesia, ini ada banyak kejuaraan di bulan-bulan sebelumnya yang mengundang Israel ke Indonesia. Contohnya, Panjat Tebing. Dan yang paling berhubungan dengan konstitusi itu baru kemarin digelar di Bali, yaitu G20. Itu sudah jelas parlementer, ada bendera Israel juga ada, delegasi Israel yang diundang pun ada. Mengapa tidak banyak yang protes? Sedangkan bola yang tujuan sifatnya olahraga, menghibur penonton, tapi malah ditentang banyak oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lalu, apakah karena kejadian seperti ini, pemerintah akan mengganti Permenlu nomor 3 tahun 2019? Lalu, transparansi hukuman kenapa sampai saat ini belum ada? Serta
sampai saat ini pun alasan konkret diberhentikannya Piala Dunia U20 pun belum ada. Oke. Lalu proses lobbying yang dilakukan kemarin tuh mekanisme seperti apa dan bagaimana? Yang kita ketahui adalah kita langsung tidak menjadi tuan rumah. Yang menjadi pertanyaan di benak saya adalah bagaimanakah proses lobbying yang dilakukan dan apa saja yang sudah dibicarakan PSSI dan FIFA. Menurut pandangan saya, hal ini harus segera diselesaikan. Oke. Karena yang terjadi saat kita tidak tahu informasi yang valid, Baik. yang ada hanya dugaan yang membuat masyarakat menjadi lebih percaya. Mungkin Oke. cukup sekian. Terima kasih. Oke, itu Iqbal. Ini Permenlu harus segera direvisi. Harusnya pertanyaannya ke pemerintah ini. Di Kemenlu-nya nggak ada. Dan juga soal lobby-lobby antara PSSI dengan FIFA, ini nggak ada perwakilan PSSI. Jadi sulit juga, nggak apa-apa. Nanti coba dijawab. Satu lagi, Ilham silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat. Jadi saya sebagai Ketua Departemen Keilmuan dari IMAIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke. Di sini saya ingin bertanya kepada para narasumber. Jadi dapat kita lihat sendiri banyak kekecewaan dari berbagai pihak mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 ini. Dari masyarakat biasa hingga para pemain timnas U20 tentunya. Saya ingin bertanya, mengapa ketika penolakan timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia ini menjadi sorotan dan menjadi masalah besar bagi Indonesia itu sendiri. Nah, hingga kepermasalahan politik Indonesia, yakni sikap atas penolakan timnas Israel berlaga dalam Piala Dunia U20 di Indonesia ini berpotensi menjadi game changer di pemilu 2024. Kemudian, mengapa sepak bola bisa menjadi berkaitan dengan politik seperti ini? Karena dapat kita lihat sendiri, penggemar sepak bola ini sangat banyak di negara kita ini, termasuk saya sendiri. Dan tentunya baik sekali pihak yang dirugikan dan dikecewakan. Kemudian, seperti yang dipaparkan tadi, ada banyak sekali sanksi yang diberikan oleh FIFA itu sendiri akibat dari permasalahan. Kemudian adakah solusi dari pemerintah sendiri mengenai hal ini? Terima kasih. Oke, kayaknya solusi berat ya karena sudah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saya akan coba ke Bang Habib sebagai anggota DPR Komisi 3. Ini meskipun itu Permenlu di Komisi 1 ya, tapi ini revisi soal Permenlu ini dimungkinkan tidak? Ya, Permenlu itu kan derajat mengikatnya itu kan cukup di bawah ya. Ada konstitusi, ada undang-undang ya dan lain sebagainya. Prinsipnya tadi disampaikan Pak Jokowi, kita tidak dalam mencampur adukan olahraga dengan politik. Mungkin saja ada bisa diatur dalam konteks olahraga mesti diatur seperti ini dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Kalau dari Gerindra akan mengusulkan itu nggak? Itu kan belum dibahas ya. Secara teknis kan kalau kita ingin cari solusinya bisa. Jangan kita tersandung dengan Permenlu seperti itu, gitu kan. Oke, jadi sebetulnya bisa dibuat Permenlu sendiri untuk olahraga. Harusnya kan ada solusi ya, ini. sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, olahraga itu kita pisahkan dari politik. Itu idealismenya, gitu kan. Kalau toh ada pihak-pihak di luar sana, baik FIFA sendiri, Israel sendiri yang dinilai mencampur adukan olahraga dan politik kan itu mereka, gitu kan. Tapi dalam konteks kita sebagai bangsa, kita nilai kita adalah kita tidak mencampur adukan, kurang lebih kan seperti itu. Oke, Mas Burhan menjawab tadi ya pertanyaan sekaligus judul kita hari ini ya, apakah kemudian batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini bisa menjadi game changer di pemilu 2024? Tadi ada siapa tadi? Ilham yang bertanya kalau nggak salah. Iya, game changer 2024 itu merubah kan peta konstelasi nggak? Ya. Saya ingat karena waktu itu satu forum di acara Adu Perspektif .com ya. Tetangga di atas. Ya, dan saya sendiri tidak berani untuk mengklaim terlalu buru-buru sebelum data ada. Meskipun mungkin pernyataan Kodari tadi secara logis bisa kita pahami. Meskipun secara empiris belum tentu karena datanya belum terkonfirmasi. Tapi poin saya tadi memang harus kita akui publik atau minimal sebagian itu memaknai ada perbedaan kepentingan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Coba lihat, kapan Duta Besar Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan silahkan undang Israel. Karena kami tidak meragukan seinci pun
kadar dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Itu ketika ketemu Pak Jokowi. Iya, iya. Kemudian kapan Ketua PBNU Gus Yahya mengeluarkan pernyataan silahkan undang Setelah Israel ketemu Pak Jokowi. setelah ketemu Pak Jokowi. Iya. Muhammadiyah juga sama. Jadi poin saya, munculnya pernyataan-pernyataan yang kira-kira memberikan semacam dukungan dan penguatan kepada pemerintah untuk go ahead soal Piala Dunia meskipun dengan mendatangkan Israel, itu kelihatan sekali datang dari Pak Jokowi. Nah, saat yang sama ada pernyataan meskipun kita belum tahu apakah ada instruksi atau tidak dari beberapa politisi PD Perjuangan termasuk Pak Sekjen Mas Hasto yang sering saya diskusi gitu ya, yang menolak kehadiran Israel. Meskipun dengan bahasa misalnya dicari solusi supaya Piala Dunia tetap berjalan, tapi Israelnya misalnya dilakukan pertandingannya di Singapura atau di tempat lain. Tapi poin saya, ini ada hal yang menurut saya perlu dimitigasi oleh PD Perjuangan, karena mumpung pemilunya masih jauh, masih ada 11 sampai 10 bulan. Jadi kalau misalnya tidak segera dimitigasi, itu ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang mungkin melirik sinyal lain. Jangan lupa, pendukung Pak Jokowi itu 55,5% 2019, approval rating 73%, yang memilih PD Perjuangan itu 19 sampai 20%. Artinya pendukung Jokowi lebih banyak ketimbang yang memilih PD Perjuangan. Jadi perlu dimitigasi dampak ini supaya kongruensi antara dukungan terhadap Pak Jokowi di 2019 dengan kepada PDIP itu kembali berjalan. Sebab kalau tidak, bisa jadi sebagian pendukung Pak Jokowi melirik yang lain. Gitu. Ini bagaimana Bang Adian untuk memitigasi PDI Perjuangan supaya tadi pemilihnya Pak Jokowi tidak melirik ke tempat yang lain? Karena jumlah pemilihnya Pak Jokowi lebih banyak dibandingin pemilih PDI Perjuangan. Kita mau jawab dari pakai argumentasi apa ini? Argumentasi sejarah atau argumentasi apa? Kalau argumentasi sejarah, PDI Perjuangan itu mengalami kesulitan itu berkali-kali loh. Berkali-kali. Kantornya diserang, ada berapa yang meninggal, segala macam, diduduki, direbut, apa kantor. Berkali-kali. Dan berkali-kali juga kita buktikan kita sanggup melewati masa-masa sulit itu. Artinya bahwa itu secara historis menjadi hukum sejarah bagi PD Perjuangan, kita nggak gentar. Kita akan maju terus. Apalagi kalau kita berangkat dari keyakinan kita pada kebenaran. Yang disampaikan Pak Ganjar, yang disampaikan Pak Koster memang untuk Indonesia. Tidak untuk dirinya. Itu dulu kita clear gitu loh. Dia tidak menyebarkan kebencian, dia tidak membagikan pecah belah, argumentasi yang memecah belah, negatif, rasisme, tidak ada. Semua yang disampaikan baik. Dan dia sebagai gubernur bertanya pada presiden. Ketika presiden jawab, clear. Nah yang jadi masalah adalah kemudian ketika media seolah-olah termasuk ini kali ya, CNN kali ya. Menggiring publik seolah salahnya Ganjar. Di mana salahnya? Ini bukan kita yang menggiring, tapi ya? netizen menyalahkan semua media ini. tergiring netizen? Ya enggak juga. Ini media menggiring netizen atau tadi kan netizen? ada perbedaan, gap antara kepentingan elit dengan suara publik. Itu Enggak, ya tadi yang maksud saya kan begini. Kenapa sih tidak kita itu waktu kita mau habis nih. Kenapa sih tidak kita breakdown surat dan pernyataan masing-masing sehingga kita mendidik rakyat untuk melihat ada nggak relevansinya antara pembatalan FIFA dengan iya ini. Dong, orang banyak bicara ujung kalimat Pak Ganjar itu adalah meminta arahan dari presiden, memberikan keputusannya pada pemerintahan pusat. Begitu gak? Ya. Poinnya udah dapat Bang Ade, singkat saja nih waktu kita udah habis. Bagaimana kemudian memitigasi pemilihnya Mas Ganjar supaya tidak melirik ke tempat lain? Jadi gini, Ganjar ini sudah cukuplah membuktikan loyalitasnya kepada PDIP. Ya. Tes uji loyalitas udah lolos. Udah lolos, udah hancur dia gara-gara ini. Nah sekarang yang terpenting adalah untuk itu. Jangan sedih gitu dong. Sedih saya. PDIP harus membayar itu dengan mencalonkan Ganjar sebagai Nah itu jawabannya cuma ada satu. Ini Bang Adian nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma ketua umum PDI Perjuangan. Kalau masih belum juga dicalonkan. Gak bisa partai diintimidasi dan begitu. Udah lu minta maaf ya pakai pencalonan kagak bisa lah. Kalau episode berikutnya kayaknya. Kalau masih juga tidak dicalonkan, saya sih ingatkan kepada Mas Ganjar. Mas Ganjar pendukungnya banyak loh ya. Jadi kalaupun nggak di PDIP juga nggak apa-apa loh. Tapi yang penting bisa maju. Ke partai lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu keputusan akhirnya. Keputusan akhirnya ada di Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang katanya bulan April ini akan mengumumkan. Kita tunggu nanti pengumuman resminya ya. Tapi setelah ini bagaimana sentilan dari teman-teman komika yang juga anak-anak muda melihat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Apakah memang ini tadi menyalahkan
menyalahkan sama seperti netizen lainnya kepada kader-kader PDI Perjuangan, atau memang ada banyak faktor lainnya yang membuat kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.